Di dalam sesi kita yang terakhir ini tentang aplikasi, saya ingin mengajarkan jemaat tentang bagaimana Yesus mengajarkan aplikasi pada pengajarannya. Di dalam sesi kita kali ini, saya akan berbicara mengenai bagaimana Yesus mengajarkan atau caranya Yesus mengajarkan aplikasi di tengah-tengah pengajaran. Bapak Ibu Saudara-saudara rekan-rekan hamba Tuhan, Yesus bukan sekadar guru kebenaran, tetapi pembawa kebenaran yang mengubah kehidupan. Mari kita lihat bagaimana Yesus itu mengajarkan aplikasi di dalam pengajaran. Bukan hanya pada waktu ia ajarkan, tetapi bagaimana ia menuntun pendengarnya untuk menerapkannya, aplikasi itu. Saya menemukan ada beberapa hal yang penting yang perlu kita juga camkan di dalam sebagai seorang pengkhotbah. Yang pertama, saya menemukan bahwa Yesus itu selalu menghubungkan kehidupan firman dengan kehidupan nyata. Yesus tidak hanya mengajarkan tentang teori, tetapi di dalam situasi keseharian para jemaat, para murid, para pengikutnya, yang seringkali menggunakan contoh-contoh kehidupan yang nyata. Hal ini dia gunakan menurut saya untuk melihat sebuah relevansi firman dengan kehidupan yang nyata atas mereka. Ketika Yesus sedang mengajarkan tentang kekhawatiran, dia juga tidak hanya berkata tentang don't worry, jangan khawatir. Tetapi dia mencoba menunjukkan sebuah keadaan konkret yang nyata dari sebuah alam yang ada. Dia berkata, pandanglah burung di langit, lihatlah bunga bakung di ladang. Dengan cara ini Yesus ingin menerapkan kebenaran teologis, pemeliharaan Allah ke dalam sebuah realitas sehari-hari, kecemasan manusia, kekhawatiran, ketakutan yang menjadi musuh dari manusia. Pendengarnya bukan hanya tahu tentang Allah yang memelihara, tetapi pendengarnya bisa melihat, bahkan merasakan penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan dari Tuhan. Saudara, prinsipnya di sini, firman Tuhan itu tidak berhenti di telinga, tetapi masuk ke dalam mata dan hati melalui pengalaman hidup yang nyata. Kedua, Yesus memanggil sebuah respon bukan hanya pengetahuan. Setiap kali Yesus mengajar, ia menuntun pendengarnya untuk to something. Ia tidak berhenti di penjelasan, tetapi dia mengajak pendengarnya merespon sebuah pribadi. Ketika Yesus mengajar tentang dua macam dasar, Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak. Yesus tidak hanya memberi wawasan tentang hikmat, tetapi ia mengarahkan kepada sebuah tindakan yang nyata, yaitu melakukan firman. Ia menjelaskan, lalu menerapkan. Mendengar tanpa melakukan, sama seperti membangun rumah di atas pasir. Wow, pengetahuan tanpa tindakan, sia-sia. Ketaatan dalam bentuk iman yang sejati. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita ingin memusatkan aplikasi di dalam sebuah relasi, lihatlah pribadi Yesus. Yesus tidak hanya memusatkan semua khotbahnya, pengajarannya
tetapi dia ajarkan dia untuk berkomunitas, berrelasi di dalam sebuah komunitas. Bagi Yesus menerapkan firman tidak lepas dari hubungan dia dengan pribadi. Ia tidak sekedar mengajarkan moralitas, tetapi dia ingin mengundang manusia untuk berrelasi dengan dia. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, ini bukan sekedar pengajaran etika atau disiplin rohani untuk tinggal bersama dengan Kristus. Tetapi ini undangan tentang relasional. Aplikasinya bukan hanya kita berbuat lebih, tetapi kita diajak oleh Tuhan untuk tinggal. Ya, ya. Yesus mengaitkan sebuah perubahan hidup dengan sebuah persekutuan dengan tentang diri. Aplikasi yang baik, yang sejati, itu juga bicara tentang apa yang kita hidup, apa yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, menurut saya pribadi, di tengah berbagai jadwal pelayanan khotbah, aplikasi yang baik itu selalu berupa cerita atau sebuah kisah yang kita rancang, yang kita beri ruang tersendiri untuk kita bisa mengajak untuk refleksi. Ketika Yesus berbicara soal orang Samaria yang baik hati, Yesus tidak langsung memberi perintah untuk mengasihi sesama, tetapi ia menggunakan kisah di mana pendengarnya merasakan, pendengarnya menilai sendiri, bahkan pendengarnya menutup sendiri aplikasi itu. Yesus hanya berkata, pergilah dan berbuatlah demikian. Cerita itu membuka hati, membuka sebuah perintah, dan membuka sebuah keputusan untuk mengubah sebuah perilaku. Yang terakhir, saya menemukan Yesus itu di dalam sebuah aplikasinya selalu bersifat konfrontasi, menegangkan, membuat perbedaan. Yesus tahu kapan harus menenangkan hati yang lemah. Yesus tahu kapan hati harus menegur hati yang keras. Kepada perempuan yang berzina, ia menerapkan kasih. Kepada orang Farisi, dia tegas, keras. Kepada perempuan yang berzina, dia berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Tetapi kepada orang Farisi, dia berkata, celakalah kamu. Prinsip inilah yang harus kita tahu. Ini lahir dari sebuah discernment rohani. Membedakan siapa yang harus kita layani. Tahu bagaimana menghidupi khotbah kita. Di tengah-tengah siapakah pendengar. Kagum untuk melihat bagaimana bisa melangkah sampai posisi demikian. Kesimpulannya Bapak Ibu, Yesus tidak akan hanya memberikan teladan yang sempurna dan mengajarkan aplikasi, tetapi dia juga menjelaskan relevansinya dengan sebuah kehidupan yang nyata, mengajak sebuah relasi dengan kehidupan para jemaatnya, memusatkan perhatiannya kepada dirinya,
mencoba menggugahnya melewati cerita, menerapkannya dengan ketajaman rohani. Oleh sebab itu, Yesus tidak hanya membuat orang berpikir. Yesus tidak hanya membuat orang itu mengerti, berhenti di situ. Tetapi dia mengajak untuk berubah. Disinilah tujuan sejati aplikasi khotbah kita. Ada sisi yang harus kita kerjakan. Tetapi ada sisi yang Roh Kudus ubah di dalam hidup para jemaat melalui khotbah-khotbah kita. Jangan berhenti kita memikirkan begitu sangat detail eksposisi kita. Meskipun eksposisi memiliki peranan yang sangat penting. Karena dia adalah dasar dari sebuah aplikasi. Tetapi jangan berhenti di dalam sebuah aplikasi yang praktis tanpa kita mengerti apa maksud firman itu atas kehidupan kita. Aplikasi dan eksposisi, konteks dan konten berjalan bersama di dalam kasih Kristus, di dalam komunitas dan komunian yang ada bersama dengan kita. Ayo kita memikirkan bersama, melihat bersama hal-hal tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita.